Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya sering sekali ya punya teman-teman itu yang selalu dia itu mengatakan bahwa keberhasilan dia itu karena ibunya gitu Pak Ustadz. Bahkan ini aja ada nih satu teman, saking dia itu mengagungkan ibunya itu, kaki ibunya dicuci gitu Pak Ustadz, terus airnya diminum. Oh, berarti ditatakin ini ya, ember ya? Iya, minum airnya. Aduh, saya juga mikir gimana ya. Bahkan ada juga ya, saya mendengar beberapa penceramah itu yang mengatakan bahwa keberhasilan mereka itu ya karena ibunya itu Pak Ustadz. Iya. Nah, apa itu karena Allah ridho sama ibunya sehingga orang dibuat berhasil karena ibunya itu gitu Pak. Kami mohon penjelasan ini Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang banyak saudara kita Islam itu yang keblinger ya, salah dalam menempatkan posisi berkata-kata. Ya khilaf lah, tetapi jangan sampai khilaf itu berlanjut, apalagi yang pendakwah yang ngomong bahwa berhasilnya dia, terkenalnya dia itu karena ibunya. Itu malah syirik gitu. Jadi itu syirik, sebenarnya itu syirik sebenarnya. Jadi kita harus mengetahui bahwa dalam salah satu ayat diceritakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Jadi harus paham ayat tersebut. Nah ini tauhid itu seperti itu. Dan apa saja nikmat yang kamu terima itu dari Allah. Jadi kalau nikmat itu sesuatu yang menyenangkan, baik menyenangkan mata, baik menyenangkan pikiran, menyenangkan telinga, menyenangkan hati, itu dari Allah. Atau wujudnya itu harta, umpamanya wujudnya itu kenikmatan-kenikmatan yang lain, itu dari Allah, itu harus itu. Jadi Pasti itu Pak Ustadz ya? Bukan pasti, harus malah sudah. Ya, harus kita itu memahami. Jadi kalau orang itu nggak belajar agama, ya masih ada waktu untuk memahami. Tapi kalau itu dia sudah penceramah ya. Oh itu udah syirik itu namanya. Jadi dia menyekutukan Allah dengan ibunya, dan itu ditanggung oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, tidak akan masuk surga selamanya. Abadi ya? Abadi ceritanya. Makanya harus hati-hati. Jadi memahami ayat Quran itu harus benar-benar serius, kemudian amalkan. Nah cara mengamalkan seperti tadi. Kalau dia penceramah cerita kalau saya berhasil karena ibu saya, langsung itu syirik. Dan biasanya walaupun dia penceramah, dia pasti lupa, jarang mohon ampun, udah hafal. Dia pasti lupa. Karena apa? Karena dia bisa aja banyak ngomong. Sehingga dia lupa bahwa dia itu manusia. Dia pikir dia malaikat yang nggak ada salah, nggak ada dosa. Dengan ingatnya dia dengan ayat-ayat Quran, dengan ingatnya dia dengan hadis-hadis Nabi, dengan ingatnya dia banyak sekali tentang kata-kata para alim ulama, itu tidak akan bisa menghilangkan kesyirikannya. Syirik itu seperti itu. Jadi jangan mensekutukan Allah dengan apapun, benda, patung, kan gitu. Selain patung apa? Manusia ya, seperti itu tadi. Ya, kalau merasa pandai otakmu, jadi tidak boleh kita seperti itu. Nah,
Sebenarnya ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Umpamanya penceramah atau siapapun temanmu itu sendiri ngomong, apa barangkali ini doa dari ibu saya, masih boleh. Oh, jadi gitu ya. Ya, Enggak memastikan. tidak memastikan, karena yang pasti itu pasti Allah. Makanya yang pasti itu tadi, apa saja nikmat yang engkau terima itu dari Allah, itu pasti. Iya. Tapi kalau masih mengandai-andai apakah dari doa ibu saya, bolehlah. Kan gitu. Jadi masih prosentasenya kecil bukan disebutkan. Kalaupun itu penceramah, ya ditanyain penceramahnya, punya saudara enggak? Punya. Berhasil enggak saudaranya sama seperti dia? Enggak. Berarti ibunya pilih kasih. Kan nggak mungkin ibunya pilih kasih. Semua anaknya akan didoain baik, kan gitu. Tapi kenapa yang berhasil dia? Itulah sebenarnya keberhasilan dia itu hanya sangkaan dia, sangkaan si penceramah tadi, menyangkanya itu dari itu. Padahal kalau saya amati, enggak, itu dari Allah aja menguji dia. Oh iya. Karena bagaimanapun Allah itu akan melebihkan rizki dari seseorang yang Allah inginkan, atau menyempitkan rizki dari orang yang Allah juga inginkan. Tergantung apanya itu Pak Ustadz ya? Tergantung Allah aja. Oh. Nggak tahu, tergantung Allah. Itu kan goib masalah seperti itu. Jadi nggak boleh. Karena orang itu kadang-kadang merasa berhasil, merasa biar kelihatan bekti dengan ibunya, ngomonglah seperti itu. Saya berhasil karena ibu saya. Kan nggak seperti itu. Kan nggak perlu diomongin, walaupun itu ibunya ada berdoa, bisa aja ibunya bangga, akhirnya ibunya juga ngomong ngalor gitu, malah bangga, malah sombong, akhirnya apa? Masuk neraka semua, kan gitu. Jadi nggak bisa kata-kata itu dipakai, nggak bisa, nggak boleh lah istilahnya. Jadi sebenarnya ridha Allah tergantung orang tua itu, sebenarnya orang tua itu tidak perlu dia bilang kok, sebenarnya begini nih. Jadi kamu tuh anak Haji J ini orang tua. Kamu nyenengin hatinya Haji J sebagai orang tua, beliin martabak umpamanya, beliin bakso yang disenengin Haji J, orang tuamu lah. Itu orang tua itu seneng apa nggak seneng sih? Seneng. Kecuali martabak itu benci sekali lah, itu nggak seneng. Kalau martabak seneng, bakso seneng, ya umpamanya Mercy GLC itu seneng lah. Orang tua senengnya hati orang tua itulah ridho sebenarnya. Senengnya hati orang tua itu ridho. Tapi kamu bikin hatinya orang tuamu nangis, bikin hati orang tuamu itu sedih, itu tidak ridho namanya. Durhaka. Nah itu durhaka. Nggak perlu orang tua itu bilang aku nggak ridho, atau orang tua bilang aku ridho. Kadang mulut itu bohong. Tapi pada waktu nggak ridho, ya itu kadang-kadang bener itu mulut. Kalau bilang ridho, enggak. Oh gitu. Bu, saya mau nutut, mau ngelamar kerjaan ini, restui ya Bu, Ibu ridho ya? Iya. Karena pengen anaknya berhasil kan bilang iya. Padahal belum tentu yang seperti itu diberikan oleh Allah. Tapi bisa aja dia diterima Sebagai ujian. sebagai ujian anak dan ibunya. Nanti setelah diterima, anaknya bilang, Bu, aku diterima. Oh, itu kan doa dari ibu lah. Akhirnya itulah menguji. Akhirnya saling mengakui dirinya Tuhan. Seperti itu. Dan nggak boleh. Apalagi kalau temenmu itu nyuci kakinya ibunya, kemudian diminum. Ya kalau direbus. Kalau nggak direbus, kalau kakinya ada rangen, ada cacing, kalau dia cacingan gimana? Ini dari air kaki ibuku, aku cacingan, kan seperti itu. Iya, nah itu nggak boleh dalam Islam, nggak boleh seperti itu. Saya pernah dengar itu ada penjelasannya begini Pak Ustadz. Kenapa begitu? Karena ketika ada seorang sahabat bertanya gitu ya kepada Rasul, siapa yang aku harus hormati? Ibumu sampai 3 kali gitu Pak Ustadz, sehingga dibanding ayah. iya, makanya dia agung-agungkan ibunya. Itu enggak juga gitu, bagaimana itu? Sebenarnya kan gini, hormat kepada ibu 3 level, 3 tingkat, 3 kali daripada ayahnya.
Ini sebenarnya sejak kita itu muda itu harus hormati, bukan karena pengen kaya sehingga ibunya dijunjung-junjung. Beda nih. Kan beda, hormat itu karena Allah sebenarnya, Bukan karena pengen sesuatu pengen yang dia kaya. capai, gitu Iya, ya. nggak bisa aja nanti ibunya mati dia nyusul mati karena udah nggak ada yang ngeresui dia. Iya, ada juga tuh teman saya. Iya, nah itu tidak boleh seperti itu. Berarti dia menuhankan ibunya. Kalau ibunya gini berhasil dia ibunya, Loh, kan bukan Allah akhirnya. Nah itulah dia keluar dari tauhid. Itu namanya syirik. Berarti setiap kalimat yang keluar dari mulut seseorang itu harus hati-hati. Dari kan kebiasaannya kan, nih minum obat ini nih jadi sembuh. Nah itu juga syirik juga. Syirik, betul. Iya, tapi cobalah minum obat ini. Satu, mudah-mudahan cocok masih boleh. Mudah-mudahan Allah mengizinkan sembuh masih boleh. Seperti itu. Iya, iya. Jadi jangan nih obat top nih, oh nggak boleh. Ini pasti sembuh, itu syirik langsung. Nah itu yang harus dijaga kalimat-kalimat itu. Iya, nah di titik itulah sebenarnya orang itu kalau dia menjaga seperti itu, kalimat bicara otaknya itu menjaga. Nah itulah namanya ingat Allah. Dia masuk kerana wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah ingat kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, ingat kepada Allah itu mulai lisan itu dijaga, pikiran itu dipaskan dengan ayat Quran, dipaskan dengan hadis yang sahih, kemudian dibicarakan yang baik, bicara yang baik, dijaga terus-menerus agar kita itu beruntung. Kalau Allah bilang beruntung, ini insya Allah surga. Nah di titik itulah sebenarnya kita harus menjaga tauhid. Agama kita Islam itu agama tauhid. Menuhankan Allah, bukan menuhankan ibu, bukan menuhankan atasan, bukan menuhankan direktur, bukan menuhankan pejabat. Lama dia kalau di sini itu sudah saya takut dengan pimpinan saya, itu sudah mulai masuk karena syirik. Dia hanya takut kepada pimpinannya, tidak takut kepada Allah. Itu masuk ranah seperti Bagaimana kalau begini Pak Ustaz? Ada juga teman ya yang dia sukses itu ditanya, kamu bisa sukses itu gimana? Wah, dulu saya itu kerja keras, bangun pagi, sholat tahajud, rajin, oh disiplin, makanya saya bisa begini. Itu gimana juga itu yang Sama begitu itu tuh? syirik. Syirik terhadap apa itu Pak Ustaz? Kan dia merasa kerja kerasnya dia, emang tangannya kakinya Menuhankan dirinya ya? Dia menuhankan dirinya. Wah, astagfirullah. Kemudian dia bilang tahajudnya, enggak, banyak yang gitu. saudara kita yang tahajud juga nggak berhasil. Loh, banyak beneran dia. Banyak. Iya. Ya, kalau ada orang tahajud berhasil, kalau memang dia itu benar-benar zuhud, dia akan menjaga diem. Karena pada saat dia itu bilang ini karena tahajud saya, sombong. Oh, gitu. Dia sombong, dia dengan tahajudnya. Seperti itu. Makanya itu nggak ada Allahnya sama sekali. Nah, itu menuhankan dirinya, menuhankan apa yang dia lakukan. Padahal semuanya Allah. Kalau dia tidak dibangunkan oleh Allah Ta'ala untuk tahajud, emang bisa dia tahajud. Emang bisa. Oh, bisa aja bangun tidur, kencing tidur. Nggak jadi bisa tahajud aja bisa. Padahal otaknya itu sudah kapan itu pengennya tahajud, bisa aja nggak tahajud. Nah, kenapa? Nah, karena Allah nggak ngizinin. Kan seperti itu. Makanya hati-hati. Haji C tadi bilang, oh berarti kita kalau bicara hati-hati. Iya benar, harus hati-hati. Semakin kuat iman seseorang, semakin hati-hati dia bicara. Insya Allah dia akan hati-hati bicara dan dia akan diam. Banyak diam daripada omongnya. Omong dia tertib, hanya omong yang manfaat. Kalau tidak manfaatnya dia nggak mau bicara. Omongan hanya mengajak dirinya sendiri itu tetap sujud pada Allah Ta'ala, menegakkan tauhid dan mengajak saudaranya yang lain itu untuk kembali ke jalan Allah. Jadi bukan berleha-leha, bersenang-senang, kemudian mengikuti nafsu dunianya itu tersalurkan. Enggak, dia akan mengajak saudaranya itu kembali ke jalan Allah Ta'ala. Nah di titik itulah insya Allah dia benar-benar hati-hati dalam berbicara.
berbicara benar-benar yang manfaat. Persoalan orang itu tidak mau dengerin, urusan dia dengan Allah. Karena ada orang yang berbicara itu benar-benar isinya bagus, sama seperti kita mendengar. Kalau telinga kita diciptakan oleh Allah Ta'ala tidak mau mendengarkan kalamullah, ya, kalamullah, yaitu ayat-ayat Quran, sama aja. Kemudian tidak mau mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Quran, sama aja. Karena dia benci dengan seorang tersebut. Salah dia, sudah. Kemudian dia punya mata tidak melihat kebesaran Allah. Loh, kebesaran Allah itu yang gimana? Saya kasih tahu. Kamu berhasil itu kebesaran Allah. Bukan kebesaranmu karena kamu dulu itu nggak mampu, terus kamu gigih. Bukan. Enggak. Itu kebesaran Allah. Dia nggak mau melihat matanya. Makanya kemudian hatinya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dia tidak memahami ayat-ayat Quran. Sama, berarti dia masuk neraka nanti. Siapapun orangnya, walaupun dia itu hafal Quran, iya. Padahal hafal Quran tapi kok masih itu juga salah gitu ya. Itu nggak diberi hidayah aja sama Allah Ta'ala. Ya, kenapa dia nggak diberi hidayah oleh Allah Ta'ala? Ya karena dia ada unsur ujub, riya, bangga, sombong, seperti itu. Iya, dia belajar Quran, dia belajar agama, belajar, dia hafal. Setelah hafal harus apa? Harus difahami. Setelah difahami harus diamalkan. Setelah diamalkan, jangan sombong. Harus itu, jangan sombong, itu jelas. Jangan ujub, jangan riya, jangan bangga, jangan sombong. Itu karakter tertinggi, sehingga pada waktu dia itu ada ujub, ada riya, ada sombong, selesai, dia habis, sehingga hidayah Allah nggak diberikan di titik itu. Dan orang lain nggak akan tahu, orang lain nggak akan tahu. Ya, disitulah kita harus belajar bahwa nanti bisa aja orang itu dia di akhirat itu membawa amal sholatnya, membawa amal puasanya, membawa amal baca Qur'annya, membawa amal sedekahnya. Tapi dia sebenarnya di dunia udah terkena muflis, ya. Dia merugi sebenarnya. Salah satunya adalah dengan kesombongannya tersebut. Orang yang muflis salah satunya kesombongannya. Yang lain apa? Zalim kepada orang lain. Yang tidak minta maaf. Zalim itu mukul orang, hobi. Jadi preman-preman itu kalau hobinya mukul orang, ngancam orang, itu muflis besok. Kalau dia itu hijrah, kalau dia nggak mohon ampun, nggak minta maaf kepada orang-orang yang diancam itu, nanti dia akan bertanggung jawab di akhirat. Walaupun ada dia diajari oleh ustadz menjadi baik, iya, dia masih muflis. Masih ada catatan dosa. Masih ada catatan dosa mengarah kepada muflis. Belajar benar-benar bahwasannya keberhasilan itu semata-mata karena Allah, udah titik. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran hati-hati kita dalam belajar menuhankan Allah, sehingga nggak perlu lisan itu ngomong, kecuali omong itu benar. Belajar terus-menerus, belajar terus-menerus. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan video kami kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.